problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya kayak gawane di bojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong wedok sitok sumpek kemene telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duko, baru pertama itu saya melihat yai itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersano kabeh itu ono sanksine, cara bahasa modern ono sanksine. Ya tujuannya pangeran itu wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ono sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nak ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ras regep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zamane pondok ras regep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat, kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone nanti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya mending ora dadi. Nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya Mbah Mun nanti cerita, sing kula paling tak kenang sih Pak. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat di ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Yo ijazah ya mek aku sing wis sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Benar ceritanya Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Terus kayak ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko Tuwa. Lho kok ngekek ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ra munggah. Sekolah iku ora tau munggah. Ngono dicalon ijazah laduni ya. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus Zofur tadi memaksakan bisa. Jadi karuan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Nah aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ya ora tahu. Sampe tahu ngijazahne Pak Zakaria. Oh, ya jadi apa? Ijazah terus ini. Karena jubir Torekoh nih. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa sampai apa jangan kita lupa tadi ya sampai lupa daratan tadi karena
problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Akhirnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi, akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang enggak, harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Oh. Nah, sehari santri ya sedunia rasa pikir, besok mati ben. Nah itu kan karena memakir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir enggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu, ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisa syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma, sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu benar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga, karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini, karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka kebangetan, wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, dadi langsung blusak. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka mboten to? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur kalau cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bi nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri demi waktu, itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah asal belum yughorghir, belum kelerek-kelerek, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadza kafirun bihadzi syahadah, mesti apa sohat hadis syahadah. Padahal kafir urung adus ijek cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau yang masyhur itu khawarid lah. Khawarid itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi
puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij, ibadah kamu tidak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya.